Shalom, Shalom Elohim bagi kita semua anak-anak Tuhan dimanapun sekalian berada. Pada kali ini saya ingin menyaksikan mengenai kebaikan kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus yang boleh saya terima dan alami dalam proses-proses iman pertobatan. Tetapi sebelum saya bersaksi, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada ketiga pribadi ilahi yang esa. Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada Roh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, yakni Bapa Eman Lahagu, Roh Alfa Omega, Tuhan Yesus Kristus, Satrio Piningit, yakni Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus dan Roh Kebenaran, mempelainya yang terexcellent, Ratu Adil, yakni Ibu Febe Hamdani. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kasih Tuhan Yesus Kristus yang menegur, menasihati, dan membangkitkan kembali tubuh, jiwa, roh, dan hati saya lewat penyegaran firman-Nya yang disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus, Satrio Piningit, yakni Bapak Aditya Nugrahanto. Tepatnya pada pagi hari ini, di saat saya kembali memutar ulang siaran live Pangeran Ilahi di YouTube, saya disadarkan oleh Roh Kudus-Nya. Singkatnya, pada satu hari yang lalu, di pagi hari, saya mengalami suatu pergejolakan secara manusia jasmani atau daging yang menimbulkan munculnya karakter-karakter duniawi, yakni persungut-sungutan, amarah, yang jatuhnya menjadi menilai dan menghakimi sesama saya. Pada saat itu Bapak Ibu, saya baru saja menyelesaikan kesaksian mengenai mimpi dan pengertiannya yang sudah diartikan oleh Bapak Surgawi. Dan sembari saya mengedit kesaksian itu, saya ditegur dan dimarahi kecil oleh orang tua saya. Lalu disitulah letak kegagalan dan kesalahan saya akhirnya menimbulkan munculnya percekcokan dalam manusia jasmani saya. Dan saya membuahi setiap karakter tersebut lewat ucapan mulut bibir saya yang akhirnya saya jadi saling menunjuk Bapak Ibu kepada orang tua saya. Dan pada pagi hari ini saya percaya bukan secara kebetulan Tuhan bekerja lewat Roh Kudus-Nya dalam pribadi saya, di mana saat saya mendengarkan firman yang disampaikan oleh Pangeran Ilahi, Roh Kudus begitu cepatnya memutar kembali kejadian pada pagi hari yang lalu mengenai pergejolakan itu. Dan saya diajar dan diberikan pengertian. Disitulah saya mengalami kesalahan, ketidakpekaan, dan kegagalan dalam menguasai pribadi dan hati saya. Padahal pada saat itu, itulah bentuk proses iman yang Tuhan mau ajarkan untuk saya merelakan hati saya untuk dididik oleh kasih-Nya. Tetapi saya gagal Bapak Ibu. Dan kalau saya kilas kembali, ternyata saya cukup sering Bapak Ibu mendukakan dan menyakiti hati Tuhan lewat perkara-perkara yang kecil, di mana saya berpikir saya baru saja menyaksikan kuasa Tuhan. Saya sudah membaca firman, berpuasa, memuji, menyembah, segala hal Bapak Ibu yang kita lakukan dengan hubungan kita kepada Tuhan. Tetapi saya gagal untuk memahami pekerjaan Tuhan itu. Di saat saya mengalami proses-proses secara manusia duniawi seperti yang baru saja terjadi, begitu saya dimarahi, ditegur oleh orang tua saya langsung membalas Bapak Ibu. Langsung menggunakan frekuensi logika saya sebagai manusia jasmani.
Dan cukup sering saya pribadi merasa, kok Tuhan seperti ini kepada saya, padahal saya sudah melakukan yang Tuhan kehendaki. Yaitu Bapak Ibu, saya menggunakan logika, saya berpikir saya sudah menggunakan diri saya ini untuk hormat kemuliaan Tuhan. Padahal jalan yang Tuhan sediakan bagi saya, malah saya menghindarinya. Dan disitulah dikatakan bahwa diri saya ini mencari keuntungan. Kenapa dicari keuntungan Bapak Ibu? Karena tentulah saya pribadi punya pikiran bahwa mengikut Tuhan itu, ya saya senang-senang saja, hanya berkat-berkatnya saja. Tetapi di saat saya diberikan proses, masih proses yang kecil Bapak Ibu, saya sudah merasa ikut Tuhan seperti ini sama saya. Padahal disitulah Tuhan ingin menyiapkan hal-hal tersebut untuk menaikkan level-level iman. Dan di saat saya mendengar perkataan Pangeran Ilahi itu, saya langsung memohon ampun kepada Tuhan Yesus Kristus dan meratapi bahwa ternyata dalam kehidupan jasmani saya sering sekali mendukakan dan menyakiti hati Tuhan. Dan saya bersyukur kalau dalam perkara yang kecil saja Tuhan mau mengajari dan mendidik saya. Dan setelah saya berdoa memohon ampun, saya meminta kepada Tuhan peneguhan firman yang boleh menjadi kekuatan dalam kesaksian saya. Dan saya mendapatkannya dalam Markus 1 ayatnya yang ke-29 dengan judul perikop, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah firman Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Amin, demikianlah firman Tuhan. Dan ya, khususnya di ayat yang ke-31 dikatakan, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Amin. Bagaimana oleh kasih Tuhan Yesus Kristus, ia boleh membangunkan kembali roh, jiwa, dan hati saya, sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi pada satu hari yang lalu, sehingga itu menyebabkan timbulnya penyakit, dapat dilenyapkan oleh pekerjaan Roh Kudus-Nya. Dan di selanjutnya dikatakan, kemudian perempuan itu melayani mereka, sampai pada akhirnya di ayat yang ke-34. Dan oleh karena pekerjaan Roh Kudus itulah, saya pribadi dengan penuh kerendahan hati boleh menyaksikannya kepada siapapun yang mendengarkan kesaksian ini, sehingga Roh Kudus-Nya dapat membangunkan pribadi-pribadi kita semuanya dan melenyapkan segala penyakit yang kita anggap itu adalah kebenaran, tetapi di mata Tuhan kita sedang mencari pembenaran diri, dan itu jahat, menyakiti dan mendukakan hati Tuhan, terlebih-lebih Roh-Nya yang berdiam dalam pribadi kita. Sehingga lewat kesaksian saya ini kiranya boleh menjadi berkat, terlebih-lebih nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan, ditinggikan, dan diagungkan. Haleluya,
Demikianlah kesaksian pribadi saya. Kurang lebihnya dan setiap perkataan yang membuat Bapak Ibu tersinggung, saya mohon ampun dan mohon maaf. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.